Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent terakhir. Injilnya bercerita tentang sukacita. Ketika saya keluar dari pintu sakristi, rupanya enggak ada yang melonjak kegirangan. Ramayati lagi. Tapi ya enggak apa-apa, karena tugas maka saya laksanakannya dengan baik. Oleh karena itu mari kita mencoba merenung supaya nanti keluar dari gereja ini Anda melonjak-lonjak kegirangan menuju mobil atau jalan kaki atau sepeda motor. Yang pertama, ringkasan Advent. Di awal Advent, Yesus telah memperingatkan kita bahwa dunia ini fana. Matahari dan bulan akan hancur. Lautan akan bergelora dan mengamuk. Manusia akan cemas dan mati ketakutan. Agar terluput dari bencana dan tahan berdiri, karena pada saat itu anak manusia datang, kita diminta mulai sekarang berjaga dan berdoa. Kemudian minggu Advent yang kedua, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Ia menyerukan tentang pertobatan. Itulah cara untuk memperoleh dan mengalami damai yang dibawa Tuhan yang akan datang. Orang akan selamat apabila bertobat dan kemudian hatinya dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Jadi bertobat itu satu hal, Tuhan yang menjamah dan membersihkan itu adalah kesempurnaan berikutnya. Lalu pada Advent yang ketiga disebutkan dengan sangat jelas, pertobatan selalu bermuara pada perbuatan yang nyata. Yohanes Pembaptis menunjuk pada dua arah penting, bahwa orang itu bertobat itu arahnya jelas, yakni menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dan kemudian memberikan diri sepenuhnya bagi pelayanan kepada sesama. Itulah tobat yang benar menurut Advent yang ketiga. Akhirnya hari ini kita sampai di Advent yang keempat. Apa yang bisa kita simpulkan? Mari kita sekarang masuk ke permenungan yang kedua. Sukacita orang yang dibebaskan. Lewat seruan Nabi Mika, Allah berjanji akan mengutus seorang pemimpin yang lahir dari seorang perawan. Ini memang berita yang sebenarnya susah untuk dimengerti. Seorang pemimpin yang lahir dari seorang perawan. Mana mungkin perawan kok punya anak? Tapi karena itu sudah biasa masuk keluar telinga kita, maka itu kemudian biasa. Dialah yang akan membawa damai sejahtera, dan janji itu terbukti dalam diri perawan Maria. Dialah yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk mengandung Yesus Sang Penebus. Pertanyaannya adalah, di mana letak sukacitanya? Mari kita mencoba melihatnya. Pertemuan Maria dan Elizabeth menjadi jawabannya. Maria disebut mempelai Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena ia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dengan demikian Maria dan Roh Kudus itu satu. Karena mempelainya itu satu. Suami istri itu pasti satu. Kalau suaminya ada di sini, misalnya di gereja ini ya, biasanya kalau yang suami istri yang bagus itu, ya duduk berdua. Kayak kamu itu ya, bagus itu.
Ada yang duduknya suaminya di sana karena malu istrinya jelek kan. Kemudian istrinya duduk di sana. Misalnya Bu Didit nggak pernah saya lihat gandeng tangan sama suaminya itu. Merasa bahwa suaminya lebih tua gitu ya. Kadang-kadang kita nih. Nah ini Maria dan Roh Kudus itu satu. Dalam diri Maria ada kuasa roh. Maka suami istri kan juga harusnya begitu. Namamu siapa? Namamu siapa? Yang keras. Yang kotak-kotak itu loh. Maria ya. Maria ini Yusuf gitu ya. Jadi wajahmu itu menampakkan wajah Yusuf. Suamimu itu. Yusuf Sudiono kan namamu. Ya kan? Jadi sama juga ketika kalian pergi meskipun sendiri perginya itu loh istrinya Maria suaminya Maria kok istrinya Maria suaminya Maria. Jadi orang itu sudah langsung paham karena di dalam istrinya menampakkan wajah suaminya, di dalam suaminya menampakkan wajah istrinya. Demikian juga di dalam diri Maria menampakkan wajah Roh Kudus. Apa yang kemudian terjadi? Ketika Maria bertemu dengan Elisabet, mengunjungi Elisabet, ternyata yang terjadi adalah Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi karena dia menampilkan wajah Roh Kudus, karena dia satu dengan Roh Kudus, maka ketika dia berkunjung kepada Elisabet, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang menarik berikutnya adalah Maria kemudian mempertemukan antara Yesus yang ada di dalam kandungannya dengan Yohanes Pembaptis yang ada di kandungan Elisabet. Sehingga karena yang lebih gede itu Yohanes Pembaptis, maka yang melonjak Yohanes Pembaptis di dalam kandungan Elisabet. Melonjak kegirangan. Inilah sebuah kunci di dalam mempersiapkan Natal. Kita semua nanti akan melonjak kegirangan di dalam perayaan Natal ini. Semuanya itu akan sangat tergantung dari peran Roh Kudus. Oleh karena itu, silahkan Anda berdoa rosario itu misalnya begini doanya. Ya Bunda Maria, kunjungilah rumah tanggaku ini. Jadi ketika Bunda Maria berkunjung ke rumahmu, maka yang semula kalian bertengkar, rebutan apa begitu ya antara suami istri, akhirnya karena dikunjungi Maria, dipenuhi dengan Roh Kudus, melonjak kegirangan, enggak jadi bertengkar. Maka di sini letaknya adalah tentang Roh Kudus yang membuat sukacita. Roh Kudus yang dibawa oleh Maria. Maka dalam mempersiapkan Natal ini kita meminta dikunjungi Bunda Maria. Sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan akhirnya dapat melonjak kegirangan karena menemukan Yesus yang lahir di kandang. Itulah permenungan kedua yang kiranya penting untuk kita lihat. Yang terakhir, bahagia karena percaya. Di akhir Injil, Elisabet berkata, berbahagialah dia yang telah percaya sebab firman Tuhan yang dikatakannya akan terlaksana. Kata-kata ini sebenarnya menunjuk kepada Maria di satu pihak dan dirinya sendiri di pihak lain. Mereka berdua mendapat berita dari malaikat Tuhan dan menjadi percaya. Meskipun Elisabet sudah dinyatakan mandul dan apalagi sudah lanjut usia, karena percaya, ia kemudian memiliki anak. Maria juga disebutkan begitu. Meskipun masih perawan juga bisa mengandung. Keajaiban kedua orang ini menumbuhkan sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang bersuka cita, yang berbahagia karena percaya.
Inilah fakta bahwa akhir dari percaya pada firman Tuhan itu adalah bahagia. Kalau begitu, apa arti percaya di sini? Melalui Maria dan Elizabeth kita dapat menyimpulkan bahwa percaya atau iman itu adalah menyerahkan kata akhir pada Tuhan. Di dalam situasi yang sulit bahkan mustahil sekalipun, kita diminta untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita memang memiliki akal budi supaya bisa mempertimbangkan aneka persoalan. Tetapi kata terakhir, akal budi kita ini mesti kita konfrontasikan dengan kehendak ilahi. Sehingga kemudian kita menemukan kebahagiaan karena iman itu. Jadi penyerahan total kepada Tuhan. Dan dengan demikian juga berarti penyerahan itu artinya adalah kita tunduk pada Tuhan dan sabdanya. Supaya dengan demikian mengalirlah kekuatan roh Allah itu yang membuat kita menuju hidup yang bahagia. Persoalannya dari zaman kuno sampai sekarang adalah kita ini adalah orang-orang yang keras kepala. Dan juga keras hati. Kita loh ya, saya ngomong kita. Jadi saya juga maksudnya gitu. Kita semua itu seringkali keras kepala dan keras hati. Sehingga akhirnya harusnya iman membawa kita kepada penyerahan total. Kita seringkali masih menahannya menurut kita sendiri. Hari ini kita diajak belajar kunci kebahagiaan adalah percaya. Siapa yang sungguh percaya sebagaimana Maria dan Elizabeth, meskipun itu mustahil, dia akan menemukan sukacita. Moga-moga dengan pewartaan sabda Tuhan hari ini, sepulang gereja Anda melonjak kegirangan. Tuhan memberkati.